Lu Oke, jadi tanya kalau gue menurut sih, lu dulu deh bro. menurut saya sih ini juga pesan buat semua, maksudnya gini, dari dulu harga murah itu selalu pasti ada udang di balik batu. Nomor satu, secara normal pasti lagi promosi. Promosi itu artinya mereka ada budget marketing kayak gitu-gitulah. Dan pasti kalaupun memang bener promosi, barang harga murah itu kuantitasnya terbatas. Itu kalau bener, tapi tetap kan dia tetap ada udang di balik batu, yaitu ya ingin exposure kan gitu lah. Nah, pertanyaannya adalah Ya. kalau misalnya harganya sudah sangat tidak masuk akal, enggak banget. Ada beberapa temen gue tuh nge-DM Instagram, Twitter, terus dia bilang, "Masih bro, udah tahu toko ini enggak?" Gitu. Terus gimana, "Masih bro, recommended nggak kalau misalnya aku beli di sini?" Tetap gue bilang kayaknya mending jangan deh, karena kalaupun bener dia tuh lagi promosi, lagi bakar uang, harusnya jumlahnya nggak banyak. Terus kalau misalnya mau coba, kalau misalnya bener ya flash sale atau gimana. Tapi kalau misalnya stoknya banyak, itu bener-bener harus dicurigai. Kenapa? Karena ya misal kayak iPhone 12 aja, di Gmap sama iBox aja sekarang kosong gitu aja. Maksudnya logika kayak gitu, akhirnya gue tidak merekomendasikan beberapa temen gitu loh. Terus akhirnya kayak tadi, begitu kejadian, teman-teman gue pada DM, "Bro makasih ya, bro makasih ya, gue nggak jadi beli." Soalnya dia rencana niat tuh ya beli yang 3 juta, 5 juta, 7 juta gitu. Jadi begitu nggak jadi ya mereka berterima kasih, ya udah, syukur ya. Dari gue sih tetap teori gue adalah if it is too good to be true, then it's not true. Walaupun misal itu adalah benar, jangan deh. Jadi sudah, tetap pakai cara nabung pelan-pelan. Kalau emang belum ya artinya belum waktunya punya barang kayak gitu-gitulah. Itu dari Hmm. gua. Lo. Jadi gini, nih buat dari tadi gue sambil bacain komen ya. Jadi Komen. dari beberapa teman-teman yang lagi nonton mungkin belum tahu, gue sama Ibro Kumar nih lagi ngomongin sebuah toko yang nama tokonya teman-teman bisa lihat di judulnya ya. Nah, toko ini tuh dia tiba-tiba namanya meledak di akhir tahun 2020 kemarin karena dia tuh naruh beberapa gadget yang lagi hot termasuk PS5 juga. Mereka menjualnya dengan harga diskon minimal 50% minimal ya. Jadi bayangin aja teman-teman, iPhone yang harganya 20 juta jadi 10 juta. Harga PS5 yang lagi naik jadi harga 18 juta, dia ngejualnya seharga 8 juta, harga normal ya, tapi didiskon lagi 50%. Jadi rata-rata tuh ya diskonnya 50%. Sebenarnya hal kayak gini tuh udah sering banget kejadian. Kayak di akun-akun Instagram yang mana ngejual iPhone itu harganya 2 juta, sejuta, 3 juta. Cuma bedanya, toko yang ini dia lebih proper. Lebih propernya persiapannya tuh dalam arti kata dia beriklan di media layar TV. kaca, di TV mereka beriklan, di YouTube juga mereka beriklan, dan mereka sempat meng-hire beberapa teman-teman reviewer untuk mengadakan live bareng. Jadi ibaratnya backingannya itu udah siap gitu loh. Terus ditambah lagi dia punya website yang mana websitenya itu caur banget sebenarnya. Terus dia punya ini sistem pembayaran. Kalau teman-teman masukin angka transfernya gitu ya, kode tokonya itu udah nama PT tokonya. Jadi seakan-akan itu emang apa namanya? Asli. Emang asli. Jadi orang kayak percaya aja. Cuma kalau dari gue pribadi tetap ya, dari tahun 2000 berapa ya? Tokopedia, nah Shopee itu dari 2018 nggak sih? Atau gini deh, kalau teman-teman udah mulai dari mainnya zaman Kaskus dulu, FJB ya, jual beli, itu selalu ada yang namanya Rekber. Nah, di zaman yang serba digital ini, di mana-mana itu ya kayak Tokopedia dan Shopee itu lebih maju juga karena mereka ada Rekber. Yang mana Rekber itu adalah kalau misalkan Ibro punya barang, gue pengen beli. Nah, gue nggak mau langsung transfer ke Ibro, even Ibro itu temen gue, ibaratnya kayak gitu. Nah, tapi lewat Tokopedia atau lewat Shopee, gue tolong nih transfernya ke Tokopedia dulu, baru abis itu Tokopedia ngabarin ke Ibro, "Bro, barang lu udah dibayarin nih sama Wasa, kirim deh." Nah, abis kirim ke gue udah terima, baru abis itu gue approve ke Tokopedia, gue kasih tahu, "Bro, barangnya, Topet, barangnya udah nyampe, dah kasihin duitnya ke Ibro." Itu lebih bener. Di zaman sekarang itu udah ada yang namanya Rekber, memudahkan. Ya udah dipakai aja itu Rekbernya. Kalau kita pakai Rekber, iya sih duitnya yang datang itu atau duit yang nyampe ke kita emang lebih lama. Tapi lebih bagus ya waktunya agak lamaan sedikit, tapi emang aman. Barang yang gue terima persis,
dan duit yang diterima sama penjual juga oke. Nah, itulah ya makanya gua nulis di apa namanya? Di story itu kayak gua ngatain sih sebenarnya. Bego sih sebenarnya ya, yang langsung transfer kayak gitu tuh. Gua gimana ya? Kalau mau ngomongin alus kata-kata bego gimana ngalus ini ya? Masalahnya ini udah 2021, men. Terus ditambah lagi corona juga, duit oke, duit lo tajir ada. Tapi tahu-tahu orang di keluarga di rumah siapa tahu ada yang sakit gitu ya. Habis duit lu gara-gara itu Covid. Jadi daripada tadinya tuh gue kira gini sih bro ya. Nih kita ngobrol nih. Tadinya gue kira si Grab Toko agak-agak pinter juga, tapi ternyata dia juga sama-sama goblok. Gini, kalau dia mau ini ya, mau beneran nipu lagi, harusnya ini kan dia batch 1 ya. Batch 1 harusnya dianterin loh semuanya. Dia bener-bener buang duit. Bayangin, ketika kayak si Romi udah bikin videonya juga tentang Grab Toko, terus juga beberapa teman tech reviewer kita juga udah live bareng, terus juga ada teman-temannya atau followersnya yang mungkin juga ikutan mesen ya, termasuk cewek itu yang dia beli iPhone 11 ya, sampai 2 biji, gue ngeliat di Twitter sih, 23 juta ditransfer langsung gitu. Seandainya batch 1 itu nyampe, itu bakalan, gue yakin sih, beberapa temen tech reviewer pasti akan bikin videonya juga. Ya kan, itu akan meningkatkan trust-nya. Habis meningkatkan trust-nya, ada orang-orang ikutan lagi, ikutan mesen-mesen juga gitu ya. Kemungkinan gue juga pribadi bakalan mesen gitu. Harusnya dia ngibulnya yang di kedua sih, batch kedua ya. Jadi kaburnya lebih enak. Kalau sekarang tuh ibaratnya kaburnya tuh cuma bisa ke Bali doang. Tapi kalau batch kedua dia nipu, dia udah bisa keliling dunia itu harusnya. Tapi untuk urusan niatnya dia itu nipu apa enggak, gue bener-bener nggak tahu. Kayak seandainya memang dia niatnya nipu, tapi ya sangat berani karena gini, dia tuh sudah iklan di TV, semua orang udah diajak kerjasama, itu dia nipu. Ya kan itu nipunya senasional gitu. Yang gue pikir adalah kayaknya mereka udah siapin escape plan deh, jangan-jangan. Ya kayak kalau menurut gue juga kayaknya mereka emang tujuan akhirnya tuh kayak pengen di penjara aja, udah di penjara berapa tahun terus kena remisi berapa bulan gitu. Tapi dia udah ngantongin duit gitu loh. Dia udah ngantongin duit. Ya udah, habis itu ya jalan-jalan. Kayak ini kan data yang jelas, kayak alamat Grab Toko itu di lantai 12. Kospes itu. Kasuna Said, Kavling X7 nomor 6. Itu tempat apa, Was? Lu tahu nggak tempat itu? Co-working space itu kan. Fix co-working space. Gua nggak tahu karena gua kan di Surabaya. Iya, itu co-working space yang mana lu cuma ya lu bisa nyewa harian, nyewa mingguan, nyewa bulanan. Kayak gitu sih. Terus juga alasannya yang tadi tuh soal investor ya. Soal investor katanya bawa kabur duit. Nah, bukannya dulu. Maksudnya kalau seorang investor biasanya tuh malah nggak megang duit sih. Gue sebagai investor gitu misalkan ya gue naruh duit aja di sini. Dah, gimana caranya biar nama Grab Toko naik, lo puter nih duit dari gue. Nantinya kalau ada nama kita udah semakin tinggi, akan ada klien-klien yang masuk dan beriklan ke kita, ya udah, dan ada vendor-vendor yang akhirnya kerjasama, ya udah kasih aja rate sekian, lu balikin duit gue dalam waktu 2 tahun deh, nggak usah setahun kayak gitu. Ibaratnya investor kayak gitu kan, habis itu ya udah si investor ya udah jalan-jalan aja atau kerja yang lain, yang penting duit gue udah jalan tuh sama Grab Toko gitu ya. Lo masa alasannya duitnya dipegang sama investor, lo nggak guys, jangan percaya guys yang kayak gitu-gitu. Investor itu nggak ada yang seperti itu sampai saat ini, nggak ada ya. Nggak ada kan ya. Kalau misalnya di zaman sekarang, beberapa investor itu kalau mereka ngarep langsung ada income di bulan pertama itu agak kayal sih. Nih gue kasih 200 juta, terus dia mikir ntar bulan pertama cuan ya gitu. Mana ada? Nggak ada. Yang ada investor cuma nyari nama, gedein merek dulu, ntar mungkin tahun kedua gitu baru ntar ada cuan, entah itu dia gimana lah sistem bisnisnya, baru ada. Kalau misalnya kayak tahun bulan pertama, bulan kedua udah minta cuan tuh aneh. Dan gue lihat sih gini, maksudnya kayak dia iklannya besar, tapi kok treatment, maksudnya bukan treatment, sekarang ini kayak dia tiba-tiba kabur, terus alasannya kayak gitu, kok kayaknya tuh kayak alasan anak kecil yang kayak kok kurang profesional. Terlebih dia juga ngabarin lewat Instagram story, masa ya iyalah, kenapa nggak langsung kayak undang wartawan atau langsung ajak press release
Iya, press release di Polrestabes kayak gitu-gitu kan biasanya. Terus kalau dari Terus lu pribadi waktu itu ah, sempet ada mau ini nggak sih? Mau apa namanya? Mesen? beli. Nggak ada. Nggak ada. Nggak percaya, karena saya dari awal tuh orangnya adalah nabung itu pelan-pelan. Udah, kalau misalnya cara cepat, saya nggak percaya cara cepat, guys. Gue nggak percaya cara cepat, karena kalaupun cara cepat itu kayak perbandingan yang sangat kecil sekali dan kurang realistis buat gue. Gue masih mikir, kalau memang belum waktunya punya barang itu, ya memang belum waktunya. Masa dipaksain, kayak gitu-gitu lah. Jadi gue sih dari awal udah nggak akan tertarik sih, walaupun misalnya anak-anak beli ya udah biarin aja anak-anak. iPhone gue tahu ada iPhone refurbish yang kayak aksesorisnya diganti, chargernya diganti, baterainya diganti, layarnya diganti. Nah itu kayak itu orang beli resmi aja, beli yang benar-benar dijual dan benar-benar dapat produknya, bisa dapat produk refurbish. Gue mikirnya kalau misalnya kayak produk kayak gini, ini kayak apa ini? Jangan-jangan ADC, jangan-jangan gue mikir kayak gitu lah. Ini nggak masuk akal, jadi nggak terpikir sedikit pun untuk beli gue. Terus kalau dari gua, tadinya tuh mau beli, tapi bukan guanya, adek gua. Pas gua bilang, lu mau nggak pesenin gua? Soalnya gue takutnya nih, kalau gue mesen, itu orang Grab Toko tahu nama Aditya Wasawirman, nanti dikiriminnya malah ya bagus gitu loh, barangnya barang bagus, ataupun dikirim beneran, Ya, cepet. Nah kayak itu gua nggak mau. ya. Lewat akun adek gua, terus dia bilang, Mas ini mesti ini dulu, mesti daftar dulu. Waduh, daftar ya. Websitenya kan WordPress tuh. Kayak gue masih ragu. Udah, lu jangan pakai akun utama deh. Lu pakai akun lu aja, ada nggak yang nggak pernah lu pakai gitu, yang nggak penting lah. Ada. Oh ya udah. Karena gue ngeri passwordnya juga disimpan sama mereka ya. Ya. Terus ya udah bikin. Yang anehnya adalah kan udah dikasih link verifikasi ke emailnya. Udah link verifikasi ke emailnya. Abis itu dari aplikasi Gmail diklik, lari ke browser yang ada langsung di emailnya. Jadi bukan Google Chrome. Tahu kan ya maksudnya ya? Kayak gitu. Jadi bukan dari Safari lah ibaratnya. Habis itu udah tuh masuk dan login, itu bisa. Habis itu open di Chrome. Diklik 3 yang di atas tuh open in Chrome, itu nggak bisa lagi. Itu nggak bisa hilang. Tahu ke logout. Jadi login lagi pakai email yang sama, terus masukin passwordnya udah bener. Itu sampai 7 kali bolak-balik minta verifikasi email. Waduh, kata gue nih ngeri banget. Sampai akhirnya tadinya mau sikat yang apa namanya Apple Watch 6 kan jadi 500.000 tuh. Apple Watch 6 gue mikir, wah yaudahlah itu diskonnya sampai 93% loh. Gope, yaudah deh, gue dalam hati, udah deh buang aja, buang gope deh. Rugi deh, tapi ya gue bisa ngata-ngatain nantinya nih kalau misalkan bohong. Tapi gue yakin sih kalau batch 1 kayaknya dikirimin. Gue mikir PD-nya begitu. Sampai akhirnya itu nggak bisa terus sampai 7 kali ya. Ya udah lewat aja sehari 2 hari. Gue juga lupa sama adek gue. Tiba-tiba ada screenshot yang ngabarin ada yang beli juga tuh. Udah transfer juga Gopay. Terus kata CS-nya katanya kurang, itu harga asli 5 juta. Jadi disuruh transfer lagi 4.500.000 ke rekening yang sama atas nama PT Grab Toko. Oh iya ya, dalam hati gue buka lagi pakai akun adik gue ya. Terus gue gue lihat lagi, anjir ini kalau udah kalau udah transfer, kok nggak ada kayak kode unik ataupun kode apapun gitulah, kayak virtual account gitu kan. Kalau misalnya kita masukin angka-angka, ya udah nih ada nama kita kedeteksi gitu kan. Lah ini bener-bener langsung direct transfer. Terus mereka tahu itu Gopay adalah pesanan punya gue. Gimana? Kalau gue lihat-lihat kan berarti mesti WA ke mereka secara manual ngabarin ini udah gue transfer ya. Sedangkan kalau online kayak gitu kan harusnya ada nomornya dong. Ini nomor sekian, pesanan sekian, kayak gitu-gitu mestinya ya. Ini nggak ada. Oke, untung nggak jadi transfer. Geblek. Nah iya tuh, nggak ada order ID-nya. Order ID-nya tuh nggak ada. Tapi pas ngomongin tentang orang-orang yang ketipu, masih banyak loh orang-orang yang ketipu sama akun Instagram, terus kirim WA, terus kayak gitu banyak banget loh mereka. Di satu sisi tuh kayak mungkin memang tergiur harga murah itu masih modus yang sangat menarik buat orang Indonesia kayaknya. Susah emang. Susah, makanya orang-orang kan juga suka bingung tuh kenapa SMS penipuan masih ada gitu ya. Sebenarnya kalau ditarik mundur lagi, ya sama kayak handphone HDC, kenapa tetap ada gitu. Padahal kan orang udah tahu itu palsu dan itu jelek, itu burik, itu jelek banget pokoknya itu handphone. Tapi tetap aja penerusnya ada. Iya, HDC, iPhone 11, iPhone 12, Note 10, Note 20 itu ada juga ya karena pasarnya ada. Orang-orang yang seperti itu
ada. Nah makanya SMS penipuan juga masih ada sampai sekarang. Terus juga ya akun-akun Instagram yang harga iPhone 1 juta, 2 juta itu tetap masih ada. Mereka masih, Ya, ya. maksudnya si oknum-oknum itu masih ada karena pasarnya juga ada. Walaupun nggak sedikit, tapi kan hitungannya orang-orang kayak gitu, ah lumayan gue dapat 3 juta, ah lumayan gue dapat 2 juta, kayak gitu-gitu kan. Mereka mungkin main angka probabilitas saja. Semakin banyak dia nyebar kan mungkin ada semakin persentase orang ketipu semakin tinggi kayak gitu-gitu lah. Iya, kayak gitu-gitu. Padahal ya Allah, itu duit 1 juta juga lumayan loh kasarnya buat makan apa buat beli bensin ya. Jangan maksudnya Yes. kayak orang tuh suka suka terlena dengan keadaan ekonomi saat dia ini sekarang lagi sugih gitu. Misalkan gue punya 10 juta. Wah, 10 juta ini gue itu harga barangnya gope. Ya udah deh, gue keluarin deh gope. Gue masih ada 9.500.000. Tapi kan ya tahu-tahu lu nggak tahu ke depannya gimana, tahu-tahu amit-amit rumah kebakaran atau gimana gimana itu gope juga berharga sih sebenarnya. Apalagi kalau Iya, iya, iya. kalau ngebayangin bener ya ngebakar duitnya berarti dia kayak beli harga resell yang harga gorengan pokok ekstri kan harganya jadi 4 juta lebih tuh. Iya, iya. Apa iya dia beli harga 4 jutaan terus dia ngejualnya berapa 2 jutaan ya. Red dude sih kata gue. Tapi gue tadi pagi sih ngeliat si videonya si Romi si Droid Lime, dia juga Ah, kayak ngejelasin beberapa hal kejanggalan yang kayak yaitu website itu adalah template dari WordPress yang iya di iya. apa di ada di kalau nggak salah ya. Envato, ada di Envato. Terus template udah ada, terus account Instagram ganti nama 14 kali. Was, account Instagram ganti 14 kali itu kemungkinannya apa versi lu, Was? Ya, itu akun beli sih emang dari awal. Dia followersnya terakhir itu ngeliat 70 ribuan ya. 70 ribuan, sorry nih, likes-nya banyakan anak gua daripada itu dia. Followersnya tujuh Iya, puluh ribuan. Like-nya nggak nyampe iya, iya. seratusan acan, men. Kayak gitu mikir, guys, mikir. Yang lagi nonton mikir. Bedain mana followers beli, mana yang asli gitu loh. Followers 78 ribu, masa iya sih nyari 100 likes aja susah. Ini paling cuma 60, cuma 80. Ya elah. Jadi memang kayak indikasinya tuh memang pada nggak bener semua ya ternyata ya. Kalau ini juga mungkin orang awam nggak. Ini gue kasih lihat videonya dia. Videonya mereka Hmm? yang ada di iklan ya. Ini handphonenya Hmm. aja yang ditabok, itu handphone dummy. Tar, dipukul 3 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, sini nih. Layarnya masih nyala begini, Pak. Ini tuh print-printan, ini dummy nih. Ini tuh dummy, men. Parah, dan ini tuh masih Handphone dummy yang masih percaya. Terus lo lihat tuh bezel bawahnya. Bezel bawahnya iPhone mana ada kayak gini. itu dummy harga puluhan ribu yang biasanya ada di counter-counter ditaruh di etalase itu. Ada yang bilang HDC. Sorry, ini bukan HDC, ini dummy. HDC masih lebih high class ketimbang ini dummy-nya yang dihancur-hancurin. HDC beda, HDC beda kelasnya. Ada sih masih ada kameranya bisa jalan ya. Masih ada kameranya, ini mah cuma Bro, Bro, menurut lo duitnya balik gak, bro? mungkin ya beberapa balik. Mungkin kayak dia milih secara random, tapi kayak gue nggak tahu. Maksudnya dia bilangnya laporan. Maksudnya wartawan kayak wartawan berita harusnya mereka bisa menelusuri lah. Secara mereka punya banyak channel di kantor polisi gitu loh. Terus nomor laporan. Gue sih sebenarnya agak nunggu media-media untuk ngangkat data-data yang jelas bener, kayak misal dia lapor atas penipuan, pasti kan di polisi ada nomor laporannya kan, dan itu biasanya kan Yeah. jadi bahan berita untuk media itu bisa banget gitu loh. Nah, gue sih nunggu itu. Kalau misalnya itu memang ada, kayaknya mungkin bisa jadi sesuai lu bilang tadi, kayak dia ngarep mungkin ditangkap di penjara, terus ngebalikin beberapa duit, terus habis gitu udah dia nanti berapa tahun dia bebas, terus habis gitu ya masih ada duitnya gitu. Tapi gue nggak tahu dia itu siapa, nggak tahu. Gue gak kenal juga. Iya, padahal kasusnya nih sebenarnya mirip-mirip kayak travel yang waktu itu sih ya. Cuma kalau Ya, ya. travel yang waktu itu berangkatin umroh dengan harga murah, cuma pinternya kalau yang travel itu dia tetap berangkatin batch 1, batch 2 dan Ya, yang lain-lainnya. Sampai akhirnya gue nggak tahu deh, pokoknya 3, batch 3, 4, 5 gitu nggak berangkat kali ya. Pokoknya dia tuh nunjukin keseriusannya, tapi batch 1 sama batch ya, 2 itu ya. pokoknya berangkat. Habis itu ya itu yang tadi gue bilang, dia mengeruk untungnya jauh lebih banyak jadinya karena orang udah ngeliat buktinya. Wah, tetangga gue dengan harga hampir setengahnya gitu diskon umroh bisa berangkat umroh kok.
dan balik lagi sehat. Alhamdulillah. Ya udah deh, gue juga ikutan naruh duit situ. Lu sendiri pernah ketipu nggak, Mas? Alhamdulillah belum sih. Yang kayak gini-gini enggak. Gue nggak pernah. Maksudnya buat transaksi uang sih gue bener-bener yang kayak main aman, selalu main aman, selalu main aman. Misal ketemuan sama orang dulu awal-awal masih COD-an gitu ya, dijual di OLX gitu. Ya gue bener-bener ya udah bayar, nanti ketemu transfer langsung, bukti ada, barang gue kasih gitu. Selalu kayak gitu. Alhamdulillah belum bang, Ya soalnya udah, nggak punya duit. Ya udah tuh, nggak punya duit aja tetap di alhamdulillahin ya guys, tetap ya. Menurut lo, dia udah nyampe 3 digit belum ya duitnya? Apa udah sampai miliaran ya? Bisa jadi miliar. Anjir, kok miliar ya? Sedih juga loh. Segampang itu ya, buat dapetin. Gue ngobrol sama beberapa seller produk Apple di Tokopedia, beberapa langganan juga. Mereka kayak ngedatengin iPhone, ngedatengin MacBook, itu mereka aja itu ya mainnya MM-an memang. Padahal lu tahu sendiri stoknya kayak habis gitu. Mereka lu MM-an banget untuk ngedatengin gitu. Dan kayak misalnya kayak gini ngumpulin, wah banyak, gue yakin sih MM-an banget sih. Misalnya kayak ada yang 2 juta, ada yang berapa. Itu kan cuma tinggal kali berapa orang aja untuk bisa mencapai 100 juta, 200 juta, 300 juta, sampai 1000 juta. Gue sih mikir kayak kalian yang udah beli kayak gitu tuh akhirnya pasti nyesel-nyesel sendiri. Nah, ini bener-bener kayak jadi pelajaran semua sih. Kayak ya hal-hal yang terlalu indah itu biasanya palsu. Kalian tuh pernah di PHP cewek nggak sih? Dulu masih SMA, masih cupu-cupu, pasti pernah lah. Itu kayak pelajaran paling dasar itu dari seorang yang sudah semakin tumbuh dewasa, bahwa di PHP itu nggak enak, jadi mending yang nyata-nyata aja lah. Benar. Terus kalau itu tadi ada pertanyaan, coba kalau lu jawab dulu bro. Gimana caranya si Grab Toko bisa ngiklan sampai di TV? Karena menurut gue sih dia minimal kan dia udah punya PT kan. Begitu dia udah punya PT, jadi kayak mau ada kerja sama apapun gitu. Ada beberapa syarat-syarat tuh kayak kerja sama TV itu kan memang dia punya syarat, salah satunya adalah harus punya badan usaha. Nah, hal-hal kayak gitu tuh dia sudah punya, jadi kayak gampang aja dia itu. Sebenarnya kalau misalnya mau ditelusuri itu bisa banget, kayak misal si TV kontaknya sama siapa, ya pasti bisa sebenarnya, cuma ya nggak tahu lah, nggak tahu gue. Mungkin ya ada permainan lagi juga nggak tahu gue. Ya, tapi kalau menurut gue ya siapapun emang sebenarnya berhak masuk TV selama punya duitnya. Ibro Kumar gitu, iya. Dia mau masuk prime time gitu loh. Prime time acara Trans TV gitu jam 8 malam kalau ada duitnya. Saya Ibro Kumar biasa ngebahas tech atau gadget di channel YouTube saya Ibro Kumar. Silakan subscribe. Boleh kayak gitu asal punya duitnya masuk TV siapapun gitu loh. Bebas gitu doang. Iya. Bukan urusan urusan di stasiun TV kalau memang kliennya itu menipu. Tapi ya paling ujung-ujungnya kalau misalkan kena dipanggil, ujung-ujungnya jadi saksi doang sih, kayak gitu-gitu ya. Ini ke depannya kayak gimana, gue juga masih belum tahu sih. Harapan gue, bukan harapan. Ini pesan gue sih buat teman-teman yang mungkin yang lagi nonton ini udah terlanjur transfer, berbesar hati aja, ngarepnya duit lu tuh nggak balik, men. Asli, duit lu pokoknya lu pikir aja di otak lu, di kepala lu, duit gue tuh nggak bakalan balik. Dah, gitu aja, biar lu tenang. Kalau nggak balik ya udah, lu legowo. Tapi kalau tahu-tahu balik ya alhamdulillah. Nggak usah berpikir atau ngarepin balik. Itu udah, jujur ya dari gue ya, itu udah kesalahan lu sendiri sebenarnya. Itu udah salah lu sendiri dari awal, lu transfer langsung direct ke mereka. Jadi kayak, yaudah deh, ikhlasin aja duit lu ratusan ribu atau jutaan gitu ya ke mereka. Ya syukur-syukur tahu-tahu bulan Agustus 2032 tahu-tahu dibalikin ya alhamdulillah gitu. Soalnya ada teman kita, men. 9 juta dia transfer, men. Temen kita ada di grup lah. Serius? Serius. 9 juta. 9 juta dia ngambil iPhone 11. Ini jujur ya, Was. Ini bagaimana cara gue berbelanja nih, sharing sedikit juga. Nomor satu, gue selalu mematikan notifikasi semua e-commerce yang ada di handphone gue. Itu adalah cara untuk memfilter diri biar kayak nggak gampang teracuni, nggak gampang kayak dikit-dikit pengen barang. Apalagi kalau misalnya lu punya uang lah, Was, misalnya kayak tiba-tiba ada notif, iya nih, ini menarik, kayaknya gue butuh deh. Nah, sebenarnya kayak pemikiran-pemikiran gitu muncul gara-gara adanya notifikasi. Jadi makanya gue sih, ini cara gue untuk menghindari belanja impulsif, belanja yang tidak butuh, itu adalah dengan mematikan semua notifikasi e-commerce yang ada di handphone.
Karena biasanya mereka tuh sangat, wah, terus-terusan notif gitu. Itu tuh bahaya. Dan kalaupun misalnya ada kejadian kayak gini, ya sebenarnya memang kontrol tuh dari kita, memang gitu aja. Apalagi kayak rekening, apa, transfer rekening langsung itu, waduh, dari dulu saya nggak percaya dulu. Mas Ibro, tapi mereka kok berani iklan di TV ya? Ini menurut gua juga sih. Masalah kalau TV itu kan nasional ya. Nasional berarti anggaplah se-Indonesia. Se-Indonesia tuh kalau kita taruh segitiga gini kan ada 3 lapisan, atas, tengah, sama bawah. Kalau TV itu biasanya semua lapisan hampir lapisan tengah sama yang bawah biasanya kena. Ya. Jadi populasinya lebih banyak. Nah, ketika populasi yang banyak itu dia ngelihat harganya lebih murah, terus mereka iseng browsing ngelihat harganya juga murah. Mungkin orang-orang yang di populasi bawah ini yang biasanya juga pendidikannya mungkin nggak seberapa, mereka belum tahu yang namanya rekber. Asal ngelihat iklannya, wah bagus nih, dia udah masuk TV. Kemarin saya lihat, saya buka websitenya ternyata, wah harganya murah. Ya udah, transfer. Ya itu yang nah, gue bedanya yang setengah lapisan yang di tengah sama yang di atas karena udah lebih mature ya pemikirannya, udah biasa juga berinteraksi secara digital, jadi kayak ragu-ragu. Tapi tetap aja populasi yang di bawah ini masanya tuh lebih banyak. Jadi untungnya mereka meraupnya bisa jadi ya emang lebih gede ketimbang yang di tengah ataupun yang atas. Gitu sih ya. bener. Feeling aja. Kayak gue yakin sampai MM-an kayaknya banyak yang nggak koar-koar, tapi dan itu banyak gitu loh, angkanya itu banyak sekali orang-orang itu. Terus ada yang ngomong petik hikmahnya, ya silakan dipetik ya. Jadi kayaknya daripada teman-teman tuh ngarepin harga murah dari Grab Toko yang mana lu ngeluarin duit, mendingan ikut giveaway-nya Om Diarkom aja. Atau realistis, beli gadget bekas reviewer. Nah iya tuh, beli gadget bekas reviewer atau ikutan giveaway-nya Diarkom. Ya, Om Diar transfer gua ntar, udah gua promosiin nih Om Diar. Itu lebih enak nggak keluar duit gitu loh. Realistis, iya, tapi kalau nggak dapet giveaway nggak usah caci maki. Elah, biji buat lu mentalnya. Ada ini komen tuh. ada yang tanya Taufik Naubo, Bro Was, apakah ini akan guncang dunia e-commerce nggak menurut lo berdua? Enggak, kayak gini mah. Enggak. Gue yakin juga enggak. Maksudnya si Tokped ya bakalan tetap ya kayak biasanya, Shopee ya bakal kayak biasa, Lazada ya bakal kayak biasa. Malah, cuma kasihan Grab tahu, kasihan Grab tahu. Ya namanya soalnya catut ya. Tapi yang jelas mungkin beberapa e-commerce juga mungkin bisa riding the wave, kayak mengedukasi orang-orang bahwa punya mereka aman kayak gitu-gitu bisanya. Harusnya beberapa mungkin memanfaatkan momen-momen kayak gitu sih. Oh harusnya kayak gitu, biasa. Indonesia ada yang viral dikit langsung dinaikin. Ini bentar lagi juga kalau ini terus berlanjut gitu ya. Kayak Deddy Kobuzer podcast diangkut nih. Ntar ngajak David lagi. Fit, siap-siap Fit. Siap-siap di kontak sama Om Deddy. Gua asli dah, ini agak-agak sebel ini, maksudnya dari diri gue sendiri, gue agak sebel banget asli. Di tahun 2021 ini tuh kenanya drama sih sebenarnya. Dan drama yang biasa gue ikutin tuh biasanya sepatu lokal. Dramanya sepatu lokal, kayak udah sepatu lokal lagi aja gitu. Ini dramanya ada aja dari gadget tuh. Kesel gue. Pada ikut-ikutan pula lagi, maksudnya ikut-ikutan itu korbannya pakai banyak juga. Ya Allah, woi 2021, woi masih aja percaya begitu-begituan. Ada yang bilang, apakah di kasus ini kata-kata lebih nyesel beli daripada nyesel nggak beli berlaku? Enggak lah, kayak gini mah. Kayak yang gue bilang aja, harus itu teman-teman syukuri aja, syukuri apa yang sekarang lagi dipakai gitu loh. Buat kaum mending lu mending diem aja. Nah, tapi kali ini mending gak punya duit, udah diem. Jadinya nggak transfer. Jadi pelajarannya apa, Was? Ini 10 menit sebelum kita closing nih. Pelajarannya more smart lah tahun 2021. Jangan terus-terusan kalau campaign gue kan kayak menghapus generasi malas membaca ya. Ya jangan pernah malas membaca. Jadi kalau misalkan ada promo-promo, gue nggak bisa ngejudge sih sebenarnya kalau dia ngasih harga 50% diskon itu salah melulu, penipuan melulu, belum tentu juga. Tapi kan balik lagi, lu membaca, lu bisa mencari tahu dulu nama toko itu gimana. Tapi kalau dari awal kayak yang tadi kita lihat WordPress lah, terus kantornya juga co-working space, yang pokoknya kasat mata aja yang kelihatan pada saat kita lagi scroll gitu ya.
terus nomor HP-nya juga handphone semua, terus direct transfer juga itu udah bener-bener salah guys. Asli, sayangi duit kalian, even itu 10.000, even itu 2.000, ataupun minimal 9.000 deh buat ongkir JNE ya, Jabodetabek kayak gitu. Itu sayangin deh pokoknya duit kayak gitu-gitu daripada nyumbang ke calon ya, calon penipu mungkin. Mending nyumbang ke masjid, panti asuhan kayak gitu-gitu. Anjir, so wise banget gue. Nyumbang-nyumbang ke situ. Alah, udah pokoknya pintar lah kalian. Udah, ini tahun 2021 yang mana digital akan semakin lebih maju gitu ya. Untuk namanya apa perbankan kayak gitu-gitu ya, teman-teman juga pasti tahu akan ada order ID, terus juga harusnya tuh ada nomor akun virtualnya sama Rekber. Dah, kayak gitu. Kalau gue sih pelajarannya satu sih, tetap realistis sih. Realistis itu dalam artian, yaitu if it is too good to be true, then it's not true. Jadi kayak, kalau misalnya harganya emang nggak masuk akal, udahlah lupakan aja. Tetap pakai cara klasik. Kalau emang harganya 10 juta, paling diskon 9 juta, 9,5 itu masih oke. Terus kalau misalnya belum punya uang, ya udah kerja, berusaha, lu bikin apa, kayak jualan apa, kayak. Kalau gue sih campaign tetap pengen orang-orang di sekitar tuh semakin produktif biar kalian semakin banyak uangnya. Jadi kalau misalnya mau beli sesuatu, ada pengen sesuatu bisa kebeli dengan cara kerja keras, nggak ada lagi. Sama ini pesan satu lagi juga di zaman sekarang itu ya guys, nih teman-teman yang nonton, tolong dicamkan, hampir mustahil ada suatu produk dengan kriteria murah meriah, itu nggak ada. Itu zaman dulu sih ada murah meriah ya, zaman dulu mungkin kita lagi main atau main gamebot gitu ya, itu ada murah meriah. Tapi murah meriah tuh maksudnya harganya murah, terus kita meriah gitu loh, wah gitu dapetnya. Itu hampir mustahil kalau di zaman sekarang. Jadi kalau harga pasarannya iPhone itu tadi kata Ibro, mungkin selisihnya 500.000 atau selisihnya 1 juta dari harga aslinya, itu bisa jadi barangnya bener. Berarti bisa jadi sellernya BU atau emang lagi ada promo khusus. Selisihnya 1 juta doang. Gitu loh, dari misalkan harga iPhone 10 juta, berarti kan 9 juta nih, ya bisa bener handphonenya bener. Tapi ketika ada handphone iPhone seharga harusnya 10 juta, lu ditawarin harganya 4 juta, terus lu ragu sebenarnya ya, dalam hati lu ragu, dan lu nanya ke orang lain, ini gue ditawarin nih handphone iPhone masih baru harganya 4 juta, asli nggak ya bang? Itu sebenarnya lu udah bisa ngejawab sendiri men. Hati lu udah ragu, harusnya 10 juta kenapa jadi 4 juta? Kalau udah 4 juta ngapain pakai jual online? Ngapain pakai repot-repot dibungkus lagi nanti jalan lagi ke kurir buat ngirim? Ya nggak? Kalau gue punya handphone mau gue jual harga 4 juta, gue mendingan ke depan gitu loh. Ada toko pinggir jalan, toko handphone. Bang, gue ada handphone nih 4 juta, lu mau bayarin nggak sekarang? Pasti mau. Betul. Ya, itulah. Bener. Harus makin smart. Secara intuisi, sebenarnya kita udah bisa merasakan gitu loh, kayak mana yang janggal, mana yang enggak gitu loh. Jadi lebih peka ke situ sih kalau udah. Karena aduh sayang banget lagi masa kayak gini, ketipu lagi. Di saving banget lah guys, duit guys. Lagi corona begini asli kita nggak tahu keadaan ekonomi gimana ke depannya. Sip. Oke. Bro, rebah dah. Puasa. Sama-sama. Dadah. Bye-bye. Assalamualaikum. Yo. Salam.